Akhir saya mendengar gitu ya, arahan Bapak Wali Kota Bogor, pelaksanaannya tetap akan dilaksanakan. Pelaksanaannya, enggak maksud saya seleksinya. Seleksinya kemungkinan besar tidak akan dilanjutkan. Kita mengikuti aturan pemerintah di atasnya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast pertamanya Purna Paskibraka Indonesia Kota Bogor. Jadi PPI punya podcast kan? Yes, ini adalah podcast kita pertama. Oke. Sama saya Teguh Rahman Hakim selaku sekarang Ketua PPI Kota Bogor. Nah, kita juga kedatangan Kang Toto Sugiarto, sekarang juga Majelis Pertimbangan Organisasi PPI Kota Bogor dan juga sebagai tenaga ahli di bidang ketahanan strategi ketahanan daerah ya. Gimana Kang Toto nih buat aktivitasnya selama jadi tenaga ahli? Ya kalau aktivitas sih sebenarnya sama aja. Tapi sebelum kita ngobrol ya, ini mau ucapin terima kasih buat, biasanya dipanggil apa? Kang Teguh ya? Akang. Oh Kang Teguh. Kalau di Jawa Barat kita Akang. Oh gitu. Saya biasanya juga di daerah lain nyebutnya macam-macam. Iya gitu. betul. Kalau di Purna Paskibraka macam-macam. Makanya, oke. Kang Teguh, makasih banyak sudah diundang untuk pertama kali podcast ya. Nama channelnya apa nih? PPI Kota Bogor. PPI Kota Bogor. Semoga nanti bisa sampai dapat berapa juta subscribes ya. Yes. Sama apa lagi tuh biasanya kalau di YouTube? Dapat AdSense sih. Oke. Kayaknya nggak tahu, ini memang bukan ke sana, iya. cuman kita lebih pengen channel itu lebih informatif sebetulnya. Informatif. Ya, pokoknya saya mengucapkan terima kasih Kang Teguh sama teman-teman pengurus sudah mengundang di kali pertama kita mengudara dan mengudara kan? Drone. Iya. Mengudara kita. Dan saya juga ngelihat di sini hampir mirip dengan salah satu podcastnya orang yang botak tuh siapa ya? Saya lupa. Aduh. Deddy Kogito. Deddy Kogito, Deddy Kobuzer ya. Ini mirip kalau ngelihat apa? Tampilan-tampilannya ya. Ada Einstein, ada Mike Tyson. Mungkin dia yang cukup menginspirasi buat PPI Kota Bogor. Oke. Jadi kalau kita nggak pernah coba, kita nggak pernah tahu ya. Yes. Itu kata siapa? Kata Kang Toto. Enggak, itu kata tulisan di situ. Padahal dia yang punya ini tempat. Tapi dia nggak tahu. Ada di sini. Oh iya. Ini saya baca-baca soalnya. Oke, jadi Kang Teguh, kalau tadi pertanyaannya ngomongin pertanyaan, apa sih aktivitasnya? Selama COVID apa selama COVID deh. Sekarang karena kebetulan kan memang saat ini sedang COVID. Jadi selama COVID tuh sebagai tenaga ahli tuh biasanya ngapain aja? Oke, selama COVID biasanya pakai masker karena kebetulan kita ini di dalam ruangan. Iya, karena kita dalam ruangan dan kita juga jaga jarak ya, jaga jarak. Dan insya Allah pasti sehat. Saya juga ngerasa mic-nya masing-masing. Saya juga udah melakukan tes swab. Kang Teguh sudah rapid, jadi kita merasa cukup aman. Makanya kita melepas masker. Tapi pas masuk ke sini tadi saya pakai masker. Oh, iya. Pas masuk ruangan ini baru dibuka gitu biar nyaman kalau untuk ngomongnya. Jadi kegiatan aktivitas selama COVID ya normal pekerjaan sehari-hari karena memang ketika harus mendampingi Bapak Wali Kota Bogor itu kita tidak ada jam yang dibatas gitu ya. Jadi aktivitasnya kita lebih concern bagaimana penanggulangan, lalu bagaimana kita ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan untuk bisa memastikan warga semua terlindungi. Bukan hanya dari masalah penyakit COVID-nya, tapi juga bagaimana dampak dari COVID itu sendiri. Itu yang kita lakukan. Tapi kegiatannya semakin berkurang atau semakin bertambah sih kalau misalnya lagi keadaan COVID kayak gini sih? Sama aja, nggak berkurang, nggak bertambah. Nggak Kayak pernah berkurang. Jadi gitu. terus ritmenya itu kita nggak pernah berkurang. Kita terus melakukan pekerjaan. Fokusnya yang saya rasain tuh fokusnya untuk apa? Untuk warga Bogor tentunya. Itu yang kita lakukan. Oke, itu Kang Teguh. Kang Toto. Jadi Kang Toto ini kebetulan memang juga salah satunya kemarin sebagai tim seleksi ya. Tim seleksi. Betul. Di Purna Paskibraka Indonesia Kota Bogor. Karena kita memang waktu itu mau rekrut juga. Nah ini menarik nih. Tadi ada kegiatan selama mendampingi wali kota. Ya. Selaku MPO juga saya kebetulan minta Kang Toto juga untuk sebagai tim seleksi kemarin kita, dan kebetulan kita tuh seleksi kalau nggak salah bulan Februari ya kan? Bulan Februari, lalu ada isu COVID langsung berkembang itu di bulan Maret. Betul. Sedangkan kita udah sempat
seleksi itu 1 kali seleksi ya. Satu betul, kali satu seleksi. tingkat kecamatan. Dan Betul. mau tingkat ke kota, mau diseleksi 53 orang, Ya. tiba-tiba ada COVID. Ya. Kalau menurut Kang Toto nih, ini kan kita sampai detik ini belum ngadain seleksi. Kira-kira mungkin gak sih kita ngadain seleksi ini? Nah, sebelum langsung to the point menjawab pertanyaan itu mungkin atau tidak, ada pengantarnya dulu. Ini kan seleksi calon anggota Paskibraka ya. Yep. Seleksi calon anggota Paskibraka di tingkat kota yang sebelumnya kita lakukan di tingkat kecamatan. Itu kita juga melihat perkembangan waktu itu ya, bagaimana isu tentang COVID di negara luar itu sedang berkembang, tapi di Indonesia belum muncul, masih ada isu-isu lah ya yang kita pantau memang saat itu. Dan sambil berjalan saya masih ingat ketika itu kita masih lihat bagaimana perkembangan di Indonesia secara khusus ya, mengikuti aturan pemerintah juga. Nah, ketika seleksi Capaska di tingkat kecamatan itu selesai atau masuk ke hari terakhirnya penentuan, itu saya sempat sakit waktu itu. Sakit dan ditularkan oleh siapa gitu saya. Oleh saya. Oh ya. Karena waktu itu saya juga lagi flu, lagi batuk. Ya. Kita sering berdekat-dekatan ya. Iya. Jadi waktu itu nggak terlalu khawatir awalnya ya. Nggak terlalu khawatir. Nggak terlalu khawatir. Begitu ada isu itu. Tapi saya setelah Kang Teguh menularkan sakit itu. Kesannya saya banget ya. Ya sakit itu. Saya 1 minggu tuh off. Yep. 1 minggu off. Nah setelah itu saya belum tahu lagi bagaimana perkembangan seleksi calon anggota Paskibraka. Tapi jawabannya tadi dari pertanyaan Kak Teguh sebenarnya masih ada kemungkinan nggak gitu ya kira-kira? Masih ada kemungkinan nggak kita mengadakan seleksi? Saya merasakan gitu ya melihat aturan yang berkembang saat ini, terusnya kebijakan-kebijakan pemerintah mulai dari pusat, provinsi, bahkan di level pemerintah kota sangat minim akan adanya Minim adanya Bima sendiri rekrutmen. Memang juga kira-kira Pak Wali Kota Bogor prinsipnya mengikuti aturan pemerintah pusat tentunya ya, mengikuti aturan pemerintah di atasnya, bagaimana kebijakan pemerintah pusat kami ikuti dengan baik. Maka dari itu mungkin hingga hari ini kita belum ada rekrutmen atau seleksi ya, seleksi lanjutannya. Jadi seperti karena itu. kan sempat kemarin itu saya ada beberapa pembicaraan dengan Kadispora juga Kota Bogor. Awalnya kita memang tetap ngotot pengen ngadain seleksi karena kan memang walaupun ada arahan dari pusat ya yang tidak ada seleksi tingkat nasional, di tingkat Jawa Barat itu masih diserahkan di tingkat provinsi atau tingkat kota itu masih diserahkan kepada kota atau provinsi masing-masing. Ya. Saya tuh kemarin sempat pengen lobby lah karena kan buat kita nih Purna Paskibraka kalau kita nggak punya anggota tuh ya gimana ya, karena kita tuh hanya bisa merekrut anggota mantan Paskibraka. Bayangin kalau misalnya kita nggak punya anggota Paskibraka yang baru, otomatis tahun ini tuh kita nggak punya anggota untuk meneruskan ya tongkat kepemimpinan lah. Makanya itu cukup saya takut juga tuh kemarin. Cuman memang keadaannya kayak begini, ya mau gimana lagi kan? Akhirnya ya kita pasrah sama kebijakan pemerintah karena memang Paskibraka ini bukan milik Purna Paskibraka, karena pasti milik pemerintah Kota Bogor. Makanya ya kebetulan Kang Toto ada di sini. Tadi juga udah dikasih tahu kira-kira kemungkinannya seperti apa. Nah kalau memang kayak begitu, apa yang akan dilakukan pemerintah Kota Bogor nih? Apakah 17 Agustus memang tetap nggak ada atau tetap diadakan? Karena kan kalau nggak salah saya ngelihat peraturan di protokol Jawa Barat ya, tetap kalau 17 Agustus pasti akan tetap diadakan di tingkat kota ya. Cuman siapa yang akan jadi petugasnya? Nah itu yang sebenarnya saya cukup sedih sih kalau memang petugasnya bukan dari anggota Purna Paskibraka. Baik, mungkin sebagai gambaran, mungkin emang kalau kita tahu memang kalau tadi kan kata Kang Teguh bahwa Purna Paskibraka itu kan pasti rekrutmennya dari orang yang pernah jadi Paskibraka. Ya. Kita nggak bisa inovasi mantan JKT48 gitu untuk bisa jadi PPI. Kalau bisa sih pengen sih. Oh nggak bisa. Moka gitu langsung jadi PPI. Pengen juga. Cuman karena nggak bisa. Oh nggak bisa. Menurut ADART gitu, dari Purna Paskibraka Indonesia kita hanya jadi boleh harus merekrut mantan Paskibraka. Mantan Paskibraka ya. Paskibraka. Orang yang pernah bertugas menjadi
pasukan pengibar bendera pusaka minimum di tingkat kota. Kota atau kabupaten. Jadi kalau di Kota Bogor sendiri, betul yang tadi kata Kang Teguh, mungkin sudah dapat bocorannya juga ya, bahwa bocor halus lah. Bocor halus. Bahwa memang sebenarnya kebijakannya kita tetap ya 17 Agustus atau pengibaran itu akan tetap dilaksanakan, tetapi memang dalam kondisi yang berbeda saat ini kita akan dibatasi, Kang Teguh. Karena kita lihat juga dari aturan-aturan di atasnya, kayak misalnya dari Kementerian Pemuda Olahraga ya, yang secara tahun-tahun sebelumnya itu biasanya memang menangani masalah perekrutan, bahkan saat latihannya bekerjasama dengan TNI, tentunya Garnisun kalau di tingkat pusat itu, bahwa kita itu merujuk kepada surat edaran yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Kepemudaan di Kementerian Pemuda Olahraga, bahwasannya di tingkat level nasional tidak diadakan rekrutmen anggota Paskibraka yang otomatis itu berdampak ke bawahnya. Nah, ada rapat yang kita juga dapat bocoran, rapat waktu itu bersama Kaset Pres, Kepala Sekretariat Presiden, ya, bahwa ada beberapa poin yang dijelaskan gitu ya, bahwa ternyata 17-an tetap akan dilaksanakan, akan tetapi formatnya yang akan disesuaikan, format upacaranya. Tentu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, karena memang keadaan kita ini keadaan yang mungkin keadaan yang tidak bisa kita rasakan dari tahun-tahun sebelumnya, keadaan yang memang harus kita alami, ya kita rasakan. Tapi di satu sisi kita juga harus bisa melakukan inovasi gitu ya, bagaimana pengibaran tetap berjalan, akan tetapi memang mungkin pastinya karena tidak ada rekrutmen, tentunya tidak mungkin anggota Paskibraka yang nanti akan bertugas. Nah, bocoran kecilnya mungkin yang akan bertugas itu kemungkinan besar itu bisa dari ASN, aparatur sipil negara, bisa dari TNI atau Polri, ya. Nah, itu akan melakukan penugasan yang dimana saat 17-an nanti atau saat pengibaran nanti orang-orangnya atau jumlah orangnya akan dibatasi. Tidak banyak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi peserta pun mungkin akan dipilih dari beberapa instansi yang yang memang ya tidak terlalu banyak atau perwakilan saja gitu. Nah, itu yang sekarang lagi di format teknisnya seperti apa kan diramu oleh pemerintah kota kabupaten. Sebenarnya saya sendiri sih cukup sedih ya ketika ini sih kabar yang sangat sedih mungkin dari tahun 74 kita di Kota Bogor ya sampai tahun 2019 kemarin terakhir. Baru kali ini kita tidak merekrut anggota. Tapi saya mau tanya nih, apa sudah ada, kan kalau dari Kemenpora pasti sudah ada edarannya. Dari Jawa Barat kalau nggak salah saya kemarin sempat, memang belum ada tuh. Belum ada hal yang pasti sampai detik ini ya, kita live tanggal berapa nih? Tanggal 5 Juli ini. Memang belum ada ketetapan. Kalau di Kota Bogor sendiri, apa memang sudah ada ketetapan? Sedikit bocorannya mungkin? Terakhir saya mendengar gitu ya, arahan Bapak Wali Kota Bogor, pelaksanaannya tetap akan dilaksanakan. Pelaksanaannya, enggak, maksud saya seleksinya. Seleksinya kemungkinan besar tidak akan dilanjutkan. Kita mengikuti aturan pemerintah di atasnya, seperti itu. Walaupun ya kemarin mungkin Kang Toto sama saya sempat kita seleksi. Ada 150 orang. Putra-putri terbaik dari sekitar 400 orang yang seleksi di Kota Bogor. Kita pilih 150 dan itu menggantung. Menggantung sampai sekarang. Jadi ya mungkin ini walau ini masih di bulan Juli, ya mungkin teman-teman jangan berkecil hati ya yang sudah kepilih, karena 150 udah menyingkirkan separohnya dari yang seleksi loh. Kemarin kalau nggak salah saya ngeliat udah ada yang sempat nangis-nangis juga. Kan udah ada yang senang juga. Cuman ya mau gimana ya, karena kita harus mengikuti aturan pemerintah. 150 orang ini jangan berkecil hati mungkin, karena mungkin kesempatannya bukan cuma di Paskibraka kali untuk bisa berkontribusi atau untuk bisa membangkitkan nasionalisme gitu. Kalau dari Kang Toto sendiri nih, buat 150 orang di para peserta seleksi Paskibraka, kita pikir apa yang mau disampaikan lah? Harus tetap semangat ya, karena betul kata Kang Teguh bahwa tempat untuk mereka berkreasi, tempat mereka untuk bisa memberikan kontribusi bagi negara bukan hanya menjadi anggota Paskibraka tentunya, tapi banyak sekali yang bisa mereka lakukan. Bahkan berkontribusi secara nyata, misalnya dengan
dia selalu mengikuti anjuran, protokol pemerintah terkait dengan kesehatan, itu sudah berkontribusi luar biasa bagi negara ini. Jadi kita semua harus bisa memaklumi kondisinya bukan kondisi yang biasa, kondisi yang sekarang adalah kondisi yang luar biasa, di mana kita semua harus berperilaku juga luar biasa, bahkan kita juga harus bisa berlapang dada secara luar biasa juga, bukan hanya untuk anggota Paskibraka tapi semua orang, termasuk pengurus juga. Gitu. Tapi kalau menurut Kang Toto nih, penting gak sih? Saya sempat mikir tadinya kenapa saya pengen banget tetap diadain seleksi. Ini ya kita agak jadi balik lagi nih. Penting gak sih peran seorang pemuda nih di peringatan Hari Besar Nasional 17 Agustus? Makanya kan saya sebenarnya sampai detik ini saya belum legowo nih sebenarnya. Sebagai ketua organisasi saya sebetulnya sih belum legowo. Tidak ada perekrutan anggota baru ya. Karena menurut saya pribadi itu cukup penting peranan pemuda buat simbol nasionalisme Indonesia. Karena mungkin kan dulu kita juga direbut kemerdekaan oleh para pemuda gitu. Betul. Jadi lucu kan sekarang nih kayaknya pemuda nih atau anak-anak sekolah nih disuruh di rumah aja terus ya karena memang protokol ya. Dan 17 Agustus ini jadi apa yang harus kita lakuin nih sebagai anak-anak muda gitu ya? Anak-anak muda. Ya tentunya kontribusinya banyak hal ya di sini anak-anak muda. Tapi sebenarnya ada satu ruang yang memang bisa dilakukan oleh teman-teman pengurus sepertinya ya. Bisa berkomunikasi, pengurus PPI khususnya ya. Ini mungkin bisa memberikan ruang gitu ya untuk bisa berkomunikasi langsung dengan pemerintah daerah, terutama dengan Wali Kota Bogor. Bagaimana pemuda ya dalam masukan nanti Kang Teguh itu bisa melakukan kontribusi secara nyata dalam hari-hari besar nasional tentunya ya. Dan saya rasa masukan, sarannya tentu akan bisa diterima dengan baik nanti ke depannya. Nah, yang kita butuhkan adalah komunikasi yang baik gitu ya nanti dari teman-teman pengurus seperti apa, gambarannya seperti apa, masukannya seperti apa, itu yang dibutuhkan sebenarnya. Jadi saya rasa ruangnya sangat terbuka gitu. Ya sempat infoin juga kemarin tuh sebenarnya PPI di pengurus Kota Bogor juga kita sempat beberapa kali ngadain baksos ya. Bukan cuma baksos, kita ada bagi-bagi masker luar biasa. Waktu pertama kali COVID lagi booming-boomingnya ya. Terus juga ada kita bagi-bagi sembako buat internal sama yang terakhir face shield sih. Face shield ya. Ya bahkan jangan lupa loh bahwa Kang Teguh itu berkontribusi dalam salah satu programnya pemerintah Kota Bogor namanya Jagasa. Jagasa. Iya, Jagasa. Kang Teguh ini kan muncul sebagai sosok mewakili generasi muda untuk bisa memberikan bantuan ya kepada keluarga atau saudara kita yang di saat terdampak COVID ini dirasakan sangat-sangat betul merasakan dampaknya, dan Kang Teguh ya mewakili generasi muda turun di situ. Tidak ada warga masyarakat yang tidak tercover oleh bantuan pemerintah, Kang Teguh membantunya melalui program Jaga Asuh atau keluarga asuh ya. Nah, sekarang buat teman-teman mungkin yang masih duduk di SMA yang sekarang masih juga harus sekolah di rumah. Apa nih yang harus mereka lakukan? Tadi kan udah tuh, banyak cara sekarang mereka di rumah. Nasionalismenya bagaimana cara membangkitkannya? Karena kita agak susah juga nih. Sambil di rumah, ada peringatan 17 Agustus, gimana nih kita nih cara membangkiti nasionalisme buat para generasi muda? Ya, kita harus satu alur dengan bagaimana kondisi kita saat ini, penggunaan media sosial yang cukup signifikan. Ya mungkin lewat salah media YouTube ya? Ya, YouTube ini gitu loh. Saya pikir teman-teman muda, ya kita semua ya anak-anak muda bisa menggunakan sarana media sosial kita dengan cukup bijak untuk bisa terus menggelorakan nasionalisme di kalangan anak muda dengan cara sekreatif mungkin. Mungkin bisa lewat gerakan dance gitu ya, atau bisa dance apa Pak Wali itu? Ada goyang AKB misalnya. Ada goyang AKB atau enggak, atau hal-hal yang lain misalnya ya. Misalnya bagaimana mereka berolahraga di lingkungan rumah gitu ya. TikTok dong. Enggak harus TikTok. Tapi TikTok ini enggak sih? Maksudnya sesuatu yang menyimpang enggak sih? Enggak, tidak menyimpang ya. Tapi sebenarnya banyak sarana kreativitas lainnya yang bisa dilakukan oleh anak muda untuk terus membangkitkan nasionalisme. Yang penting
salurannya itu tepat ya. Jangan sampai kita menyebarkan ya. Kita kan sebagai produser, kita sebagai pemimpin redaksi di media sosial kita masing-masing. Jangan sampai konten yang kita buat malah membawa dampak yang buruk bagi masyarakat. Harusnya kita terus bisa fokus menggelorakan. Kalau nggak salah sekarang itu pemerintah pusat itu punya fokus kepada produk dalam negeri. Untuk bisa menumbuhkan nasionalismenya. Nah itu yang bisa dilakukannya. Coba deh muncul-munculin. Lebih banyak lagi bikin produk dalam negeri ya. Contoh sepeda. Sekarang kan orang lagi hits banget main sepeda. Bromtom. Ternyata orang Bandung ada produk lokal di Bandung tuh ya. Saya lupa namanya. Tapi itu produk yang sekarang harusnya bisa kita gelorakan bareng-bareng gitu loh. Bisa mengindonesiakan itu. Bahkan kalau bisa orang Indonesia pakai produk itu semua. Bahkan mungkin orang Bogor bisa membuat produk-produk juga gitu yang signifikan. Mungkin bukan sepeda tapi khusus helmnya atau khusus face shield-nya yang khusus bersepeda dengan art gitu ya, dengan sesuatu yang keren gitu loh. Atau pakaiannya atau apalah ya. Itu produk-produk ini yang harus kita munculkan karena apa? Itu telah membantu juga bagaimana meningkatkan perekonomian kita. Akibat dampak dari COVID itu, Kang Teguh. Walaupun mereka masih sekolah, ide-ide itu nggak terbatas. Tidak terbatas. Ide itu tidak membatasi dia masih sekolah, bahkan berwirausaha tidak perlu dia harus lulus S1, S2, S3 bahkan. Ya, dia dari sejak SMA, SMP kalau dia sudah punya minat kewirausahaan, dia bisa kembangkan itu, gitu loh, untuk terus bisa menggeliatkan ekonomi Indonesia. Wah, luar biasa nih. Jadi buat para anak muda yang sekarang lagi di rumah aja mungkin jangan takut berkarya lewat manapun ya. Jangan terus jadi mandek ketika COVID ini. Kita bisa lakukan itu di rumah, kita bisa membuat produk kita sendiri, kita bisa memproduksi apa yang kita sukai sendiri ya. Karena itu juga cukup bisa membantu bukan cuma Kota Bogor tapi Indonesia secara umum. Itu signifikan ya tuh. Karena waktunya yang luas. Kita sekarang punya waktu yang cukup luas. Cukup banyak waktu merenung nih. Menurut saya ini juga kita bisa manfaatin buat gali ide-ide sih. Betul. Apalagi sekarang zamannya internet bisa tahu segala macam hal dari penjuru dunia. Ini yang paling penting adalah Kang Teguh ya. Ini bisa nih. If you never try, you never know. Jadi ini harus bisa dipakai tuh anak-anak muda nih. Ini quotes-quotes yang keren nih, kata-kata mutiara yang keren. Mungkin Kang Teguh bisa jelaskan lagi nih apa aja nih. Ke saya terutama sebagai bintang tamu, saya pengen tahu kenapa ada quotes-quotes seperti ini. Yes, ini juga salah satunya Albert Einstein ya. Person who never made mistake, never try anything new. Nah, betul. Ya, orang yang nggak pernah salah ya. Nggak pernah salah, nggak pernah tahu hal baru. Sedangkan hal baru itu penting banget buat kita mengenal sesuatu. Jadi jangan takut. Jangan takut salah. Salah, oke. Jadi juga jangan takut teman-teman tahun ini walaupun kemungkinan besar tidak ada, bukan 99,99% tidak ada paskibraka Kota Bogor ya khususnya. Tapi jangan bersedih. Tapi jangan bersedih. Kita bisa coba hal lain ya. Betul. Karena hal ini baru buat saya juga sebagai ketua organisasi, tidak merekrut anggota. Tapi kita coba cari hal-hal yang baru. Atau gini mungkin pengurus punya ide nggak? Misalnya buat paskibraka di seluruh rumah di Kota Bogor. Jadi anak muda itu ya direkrut sebagai anggota, bukan paskibraka ya, tapi pasukan pengibar bendera. Walaupun bukan pusaka tapi bendera merah putih. Di rumahnya masing-masing. Digagas sama Purna Paskibraka. Jadi setiap tiang itu yang mengibarkan itu adalah harus anak muda. Gitu loh. Ceritanya seperti itu di Kota Bogor. Ya beriringan. Divideokan gitu kan. Pas tepat jam 10 ketika istana berkibar, kita semua berkibar di Kota Bogor, di rumahnya masing-masing. Tapi anak muda. Dengan mungkin semangatnya. Kalau kita bisa mengkolasekan, memviralkan Kota Bogor minimum ya. Gitu. Jadi buat teman-teman di Kota Bogor nih, ada ide juga menarik nih, kita baru lagi ngobrol, memang gak direncanakan sebelumnya. Tiba-tiba. Bolehlah nanti ya 17 Agustus coba kita gelorakan nih, ngibarin bendera masing-masing bersamaan serentak divideokan. Nanti kirim ke Purna Paskibraka Kota Bogor, kita akan kolasekan. Dengan sekeren mungkin. Sekeren mungkin. Jadi ada itunya aja, ada Indonesia Raya. Itu bakalan viral dan Indonesia bakalan menggema gitu ya. Pengibaran kali ini teman-teman nggak bisa jadi paskibraka, it's okay. Ya.
tapi teman-teman bisa jadi paskibra di rumahnya masing-masing. Jadi pahlawan di rumahnya Luar masing-masing, biasa. gitu ya. So teman-teman jangan kecewa lagi, saya ingatkan lagi sekali lagi jangan kecewa, tahun ini memang tahun kita untuk bisa tahu hal baru, normal ya, normal baru. Betul. Semoga ke depan kita masih bisa melakukan hal-hal luar biasa lagi. Terakhir nih, Pak Toto, harapannya buat teman-teman seluruh muda-mudi dan juga PPI Kota Bogor. Harapannya terus berkreatif ya, harus selalu melakukan kreativitas ya, yang orisinal tentunya. Terus bisa menginspirasi banyak orang dan juga selalu berbuat baik. Itu aja, 3 hal itu aja. 3 hal itu konsisten dilakukan, kita semua jadi generasi muda yang hebat. Khususon buat PPI Kota Bogor. Khusus buat PPI Kota Bogor, terus melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan inspirasi bagi banyak anak muda lainnya, terutama Kang Teguh dan pengurus-pengurus yang lainnya. Kita berdoa ya untuk selalu sehat, untuk selalu dijaga kesehatannya. Ya terutama saya mendoakan seluruh pengurus di PPI Kota Bogor sehat-sehat selalu, tetap bisa berkreasi dan bisa menggelorakan ide-ide baru, inovasi baru di dalam kegiatan adaptasi kebiasaan baru ini. Oke, terima kasih banyak Kang Toto Sugiarto, MPO PPI Kota Bogor, Tenaga ahli Wali Kota Bogor. Bidang. Saya Teguh Rahman Hakim, Ketua PPI Kota Bogor. Ciao. Ciao.